Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah di tempat yang terbaik, yaitu salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, untuk ta'lim, sama-sama belajar, lebih khususnya pembahasan mengenai perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan tema besar, bagian dari program perdana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tinggal di Madinah, yaitu dengan membangun Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira kalau kita bertanya sebagai introspeksi diri, bedanya kita dengan para sahabat itu apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau ketemu waktu sholat subuh, kira-kira sholat subuhnya berapa rakaat? Berapa subuhnya Abu Bakar As-Siddiq? 2 rakaat. Sepakat kan? Kita subuhan juga 2 rakaat. Sama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, kalau nemui bulan Ramadan, mereka puasa wajib kira-kira berapa hari? 1 bulan. Entah itu ketemu 29 hari atau 30 hari. Yang penting puasanya mereka 1 bulan. Kita puasa Ramadan berapa bulan? Sebulan juga. Berarti sama. Apa bedanya kita dengan Umar? Apa bedanya kita dengan Utsman? Kalau zuhur, asar, isya kita juga sama-sama 4 rakaat. Dalam poin ini gak ada bedanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyebutkan bahwa generasi mereka, yaitu generasi sahabat, adalah generasi yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan Abu Bakar As-Siddiq sampai mengatakan, kalau iman kalian ditimbang semuanya dan sisi timbangan yang lain yaitu keimanan Abu Bakar, maka keimanan Abu Bakar masih lebih berat dibandingkan keimanan yang lainnya itu tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabi lakana Umarun nabi." Kalau seandainya sepeninggalku itu masih ada kenabian, masih ada kerasulan, maka yang pas jadi nabi itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa Rasul sampai menyampaikan demikian? Karena dulu rata-rata sahabat-sahabat yang menemani dan menyertai para Rasul itu Allah lantik jadi nabi sepeninggal Rasul itu. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau punya
santri, punya teman yang menyertai perjalanan ilmu dan dakwah. Di dalam surat Al-Kahfi hanya diambil cuil wa idz qala Musa li fatahu, dari mulai ayat ke-60 itu, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada fatahu, yaitu pemudanya, pemuda yang menyertai Nabi Musa. Siapa dia? Yusha bin Nun. Ketika Allah wafatkan Nabi Musa dan Nabi Harun, maka yang menjadi nabi di tengah Bani Israel siapa? Yusha bin Nun. Dan itu banyak sekali orang-orang yang membersamai nabi-nabi seperti Zakaria, Yahya, Hawariyun dari Nabi Isa, ya, ada di antara mereka yang dipilih untuk menjadi nabi. Maka ketika zaman Rasulullah SAW, beliau ditemani orang-orang setingkat Abu Bakar, setingkat Umar. Itu kalau ngikuti para nabi dan rasul sebelumnya, itu ada potensi Abu Bakar sama Umar itu jadi nabi. Tapi karena Allah telah menutup risalah kenabian, Rasul menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi, maka sudah nggak mungkin lagi Abu Bakar, Umar menjadi nabi. Tapi mereka berdua mulia. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang paling besar antara kita dengan mereka adalah, saya kasih contoh dalam sirah nabinya atau sirah perjalanannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, beliau ketika memimpin itu sudah muncul gerakan dari kaum muslimin yang tidak patuh kepadanya, berontak dari kepemimpinan yang sah Ali bin Abi Thalib. Banyak dari kalangan mereka muda-muda ya. Dan sampai ujung-ujungnya sama Ali bin Abi Thalib diapakan? Diperangi. Karena mereka berontak sudah melawan kepemimpinan yang sah Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka dalam tragedi perang Nahrawan diperangi semua oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka minna, artinya minal muslimin, dari kaum muslimin. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, beliau Amirul Mukminin, pemimpin, beliau berhak mengatur komandan-komandan di bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalian perangi mereka. Sebutan dari kalangan orang-orang seperti ini dikenal dengan Khawarij. Kaum Khawarij ya, yang memecah diri dari kepemimpinan yang sah. Perangilah mereka. Dan ketika kalian memerangi sampai menjatuhkan, bahkan di antara mereka mati, Ali pesan buka bajunya. Lihatlah tanda di sekitar punggung-punggung mereka. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, titip pesan. Dan benar, ketika prajurit-prajurit Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, ya, mereka terima pesan Ali itu, mereka lihat baju-baju orang Khawarij, kemudian ngecek di punggung-punggung mereka, mereka nggak dapati apa-apa. Kemudian laporan, wahai Amirul Mukminin, kami tidak menemukan apapun. Kata Ali bin Abi Thalib, cek lagi, ya, perhatikan dengan baik di sekitar punggung mereka, apakah ada tanda sebagaimana tanda kelahiran? Cara Jawa niki toh apa andeng-andeng gitu. Kalau betul ada, laporkan. Kemudian pasukan kembali lagi memerangi kurang lebih 6.000 pasukan Khawarij itu. Dan setiap mereka yang mati, ketika dibuka pakaiannya,
di punggung-punggung mereka pasti ada tanda, kalau nggak andeng-andeng ya toh. Baru kemudian dilaporkan ke Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, Ali bin Abi Thalib sepercaya diri itu mengatakan bahwa mereka yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Rasul sampai pakai ungkapan yang kasar, karena kekejian dan perilaku mereka yang sangat menyimpang itu, karena mengatasnamakan Islam wal muslimin, seakan-akan mereka di atas kebenaran, padahal mereka sedang berada di atas godaan setan, hawa nafsu. Ali dikesimpangkan, ini menantu Nabi, sepupu Nabi, digadang-gadang masuk surga, tidak ditaati. Mereka merasa Ali tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, dengan hukum Allah. Pertanyaannya, kenapa Ali sepede itu mengatakan kepada pasukan, cari pokoknya, mereka pasti punya tanda di punggungnya itu. Jawabannya, karena Ali sudah dikabari terlebih dulu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul sebelum wafat, Rasul sudah mengabari bagian dari nubuat, kenabian, ya, beliau mendapatkan wahyu untuk disampaikan itu. Sayati zaman, akan datang nanti suatu zaman dari umatku, yaitu dari kaum muslimin, yang mulai tidak patuh, tidak taat kepada pemimpinnya, ya. Dan salah satu tandanya yaitu sesuatu yang ada di punggung-punggung mereka. Makanya Ali percaya, itulah para sahabat. Mereka yakin dan percaya bima akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk berita yang datang dari Nabi. Ya. Itu perbedaan paling besar antara para sahabat dengan kita. Kalau Rasul bersabda, datang berita, kok koyoke rapas no engko sik lah. Nah, itu kita. Ya, sudah jelas dikabari ini halal, ini haram, kok koyoke ora apa-apa lah, insyaallah enek lah contoh, mungkin fatwa yang membolehkan ada lah. Nah, itu kita itu. Kalau sahabat enggak, sami'na wa ata'na. Ya. Termasuk dalam proses di awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendirikan masjid. Beliau menaiki untanya Al-Adba, kemudian di tengah-tengah perkampungan Bani Najjar, yaitu orang Ansor, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik-tarik ke kang untanya oleh masyarakat Madinah itu. Rasul berkata kepada mereka, da'uha fa innaha ma'muratun. Biarkan untaku, biarkan berjalan. Terserah di mana dia berhenti, di situ nanti aku akan membangun rumah. Dan akhirnya unta itu berhenti, berdiri lagi, jalan lagi, muter-muter, berhenti lagi di tempat titik yang sama tadi. Kemudian berdiri lagi, muter-muter, berhenti di tempat yang sama tadi. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di sini aku bangun rumah. Ternyata untanya Nabi tadi, ya, karena Rasul sudah menyampaikan fa innaha ma'muratun, sesungguhnya unta itu ada yang memerintahkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa niru, Pak. Ya, sampean pengen bikin rumah, terus duwe wedhus, nah wedhuse kon mlaku sik ning ndi mandeke. Wah, kene kon jebule lemah wong liya, ya kan? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat untanya berhenti di tanah yang di situ ada sebagian kecil kuburan, hanya ada 3 sampai 5 kuburan masa lalu,
kemudian di situ ada bekas-bekas pohon kurma, kemudian pelepah-pelepah kurma yang reget-reget itu, dan di situ sempat dijadikan tempat menjemur kurma juga. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini tanah milik siapa? Kata orang Ansor, sudah Rasul, ini kita tahu, yang punya kita tahu, mereka masih anak-anak tapi yatim. Kami tahu walinya, kami tahu penanggung jawabnya, dan mereka ikhlas kalau engkau ingin menggunakannya. Kata Nabi, enggak, ya, saya ingin membelinya. Orang Madinah bersikeras, enggak, sudah, mereka itu sudah saking cintanya sama Nabi SAW, sudah, jenengan ya kita kasih tanah ini. Enggak, kata Nabi, saya pokoknya harus beli ini. Akhirnya didatangkan wali dari anak yatim itu, penanggung jawabnya yang punya tanah tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membeli seluruh bagian dari tanah itu dengan harga, dalam riwayat 10.000 dinar. Ya, 10.000 dinar. Itu pun awalnya ngutang dulu dari dua orang, Abu Bakar As-Siddiq sama Utsman bin Affan. Karena Rasul awal di Madinah beliau belum punya banyak uang. Yang punya uang Abu Bakar, yang punya uang Utsman. Sahabat yang lain, malah nggak punya apa-apa. Ya, Utsman bin Affan berangkat hijrah dari Mekah. Utsman orang Quraisy tinggi, Bani Umayyah, nggak ada yang berani. Tapi seperti sahabat-sahabat kaya Suhaib Ar-Rumi, ya itu dipalaki dulu. Mau hijrah nggak boleh bawa hartanya, cukup badannya saja. Abdurrahman bin Auf juga sama, sudah jutawan Mekah, miliarder Mekah, tapi ke Madinah nggak bawa apa-apa, hanya badannya saja. Nah kalau Utsman, Abu Bakar, ya, mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy, sehingga aman, hartanya masih bisa sebagian dibawa. Nah, ketika Rasulullah SAW meminjam uang dari mereka senilai 10.000 dinar itu untuk membeli tanah, yang nantinya dari tanah itu sudah menjadi milik Rasulullah SAW dari akad jual beli. Kemudian Rasulullah SAW mewakafkan tanah itu untuk akhirnya dibangun masjid. Inilah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali kalian berdoa, bermunajat, ya, dengan bentuk menyekutukan Allah. Berdoa kepada selain Allah, menduakan Allah di dalam ibadah dan lain seterusnya. Ya, ayat ini awalnya tadi wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa disebut masjid itu milik Allah? Karena pertama dari pembangunannya saja, tanahnya saja berangkat dari wakaf. Kalau sudah wakaf itu punya siapa? Perorangan? Bukan. Kelompok? Bukan. Kalau sudah wakaf itu miliknya Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat dan kepentingan umat. Ya. Jadi hukum-hukum fikih yang ada di dalam syariat Islam berkaitan dengan masjid, ya, berkaitan dengan masjid itu berlaku bagi masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Kalau selain itu maka gugur beberapa hukum syariatnya itu. Meskipun untuk kegiatan sholat berjamaah, Jumatan, boleh-boleh saja. Contohnya masjid yang dibangun di wilayah SPBU. Kira-kira masjid pom bensin itu wakaf apa enggak? Ya, kayaknya sih enggak mungkin ya. Ya, kita cari tempat sholat di mall mamanya, supermarket. Itu kadang susah golek sebelah ndi, paling pucuk, paling debis
Masjid delik iki. Bukan soto tok sing delik. Masjid delik barang. Ya itu ya rata-rata bukan wakaf. Ya, itu masjid mall, masjid SPBU. Nah, ini kita sholat di sana silahkan, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Mau Jumatan silahkan. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kecaman bagi dua orang, la rabihata fi bai'ikuma, tidak akan ada keuntungan, tidak akan ada keberkahan jual beli di antara kalian berdua. Nah, ini larangan jual beli atau akad jual beli di masjid. Ya, masjid yang seperti apa? Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Ini nggak boleh. Ya mosok tuku pentol yang jero masjid wakaf kan ya nggak mungkin. Ya, tapi kan bisa. Ketika Jumatan khotib khutbah, jamaah ini rang-rungane khutbah, buka Lazada. Ya, khotibnya khutbah, jamaahnya buka Tokopedia. Ya, searching masuk ranjang, deal. Nah, itu akad jual beli namanya. Ya, karena pasar hari ini nggak cuma pasar offline, ada juga pasar online. Jual belinya juga nggak mesti offline, bisa jual beli online. Tapi sama, itu juga akad jual beli. Maka ketika itu dilakukan di dalam masjid dan masjid wakaf, maka masuk pada hadis tadi. Ya, beda ceritanya kalau kita ya beli token listrik atau beli yang lainnya secara online di musola atau di masjid pom bensin tadi. Karena sejatinya itu bukan wakaf. Jadi terangkat hukum ini. Ya, jadi kalau kita deal-dealan sewa rumah, sewa mobil, deal-dealan akad jual beli, kok di musola atau masjid yang bukan wakaf, maka nggak masuk hadis ini. Tapi kalau wakaf masuk. Ya, karena kalau wakaf itu sudah langsung terintegrasi dengan fikih-fikih yang menyertai masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata ketika beliau mengatakan di sini aku akan membangun rumah, ternyata yang dibangun pertama kali adalah rumah Allah sebelum rumah Nabi sendiri. Nah, dan ini nanti akan menjadi apa istilahnya pedoman bagi para sahabat ketika disebar di belahan bumi mana, di bagian mana mereka akan tinggal dan berdakwah. Amr bin As dikirim ke Mesir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi gubernur di sana. Ketika memimpin di Mesir, beliau bikin satu kota itu betul-betul made in Amr bin As, yang hari ini kita kenal dengan kota Fustat ya di Mesir itu. Pertama kali beliau menginjakkan kaki di sana, enggak bangun rumah dinas, enggak bangun rumah pribadi, tapi yang dibikin pertama adalah masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Kufah. Di Kufah beliau datang, sebelum bangun istananya, beliau bangun dulu masjid. Jadi semua sahabat gitu, karena mereka melihat awal kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki di kota Madinah, beliau bangun masjid dulu sebelum rumah beliau. Nah, kemudian keesokan harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani para sahabat banyak itu untuk mulai gotong royong resik-resik. Resik-resik apa? Yaitu tadi tanah yang kemarin dibeli dan diwakafkan oleh beliau. Kuburan dipindah. Ya, ini nanti menjadi turunan fikih hukum memindah kuburan non muslim. Ya, itu silahkan aja. Tapi kalau kuburan muslim tanpa ada faktor-faktor yang mengharuskan dipindah, itu ada larangan keras. Tapi kalau ada faktor-faktor yang lain seperti tanah longsor,
ya atau kegerus sungai dan seterusnya, itu ada alasan-alasan dan uzur-uzur tertentu. Lah ini kan nggak ada uzur sama sekali, ya. Tapi karena Rasul ingin membangun masjid, maka kuburannya dipindah. Karena kuburan yang ada ternyata kuburan non Muslim, kuburan lama, tapi bukan orang yang beriman, dipindah. Kemudian bekas-bekas pohon kurma, ya, yang masih ada akar-akarnya dicabut semuanya, pelepah-pelepah semua disingkirkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun masjidnya itu dengan ukuran arba'una dzira'an, 40 dzira', 40 hasta, kurang lebih 35 meter, kali lebarnya salasuna dzira'an, 30 hasta, ya kurang lebih ya 15 meter. Ya, berarti kira-kira berapa ini ya itu luas pertama Masjid Nabawi? Kalau 35 kali 15 itu berapa? Ketemu meter perseginya berapa? 100 ada? 500 meter persegi. Ya itulah awal kali Masjid Nabawi segitu. Ya, 500 meter persegi. Kalau sekarang bisa kita googling sak kesele itu, ya, dari ujung ke ujung itu dulu awalnya 500 meter persegi. Ya, hanya bebatuan aja yang ditinggikan, jadikan pondasi, kemudian naik ke atas. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang ikut terjun bangun itu, sambil beliau memotivasi para sahabat Muhajirin dan Ansor dengan ucapan beliau, innal aisha aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansor. Innal aisha aishul akhirah, disebutkan terus nih, diulang-ulang terus oleh Nabi. Sesungguhnya kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat. Ya Allah, faghfir lil muhajirin wal ansor, ampunilah dosa-dosa muhajirin dan dosa-dosa ansor. Sehingga sahabat semangat sekali, ya, dikasih motivasi sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, yang pertama tadi ini disyariatkan bagi kita, ya, ketika kita mendapatkan harta-harta duniawi atau menyaksikan orang lain mendapatkan kemewahan duniawi, untuk mengucapkan ini supaya setan tidak terus memasuki diri kita, jiwa kita, sampai menimbulkan rasa hasad, iri dan dengki. Innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Ya, jadi kalau ada mungkin saudara kita lagi punya barang baru, ya, supaya kita nggak iren, nah itu kita nyebut ini, innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan terus kepada Muhajirin dan Ansor. Ya. Maka hari itu Masjid Nabawi dibikin 3 pintu. Ya, Masjid Nabawi awalnya itu 3 pintu. Pintu selatan, pintu barat, sama pintu timur. Pintu selatan, pintu barat, sama pintu timur. Lah utara nggak dikasih pintu? Enggak. Kenapa? Karena utara adalah arah kiblat. Kiblatnya awal Rasul di Madinah itu masih sama dengan ketika di Mekah. Kemana itu? Ke arah Baitul Maqdis, yaitu ke Palestina. Ya, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, mendapatkan amanah dan kewajiban baginya dan bagi umatnya sholat sehari semalam itu 5 kali. Nah itu kiblat pertama itu ke Palestina. Ya, jadi kalau umpama saya gambarkan HP saya ini Ka'bah, ya, Ka'bah itu punya 4 sudut. Sudut yang paling masyhur yaitu yang di situ ada Hajar Aswadnya, dikenal dengan rukun Hajar Aswad. Anggaplah ini bagian ini itu rukun Hajar
Aswad. Ini aslinya namanya rukun syarqi, tapi karena ada Hajar Aswad lebih familiar dengan sudut Hajar Aswad. Kemudian yang sebelah sini ini dikenal dengan sudut Yamani. Ya, rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena ketika ditarik ke arah dari sudut ini, ya, ke arah kemanapun, ya, itu akan mengarah ke daerah yang kita kenal dengan daerah Yaman. Jadi dari sini rono itu sampai Yaman. Yaman terus nih rono tekan India. India terus merono itu sampai kemudian Selat Malaka, Banda Aceh. Terus nih rono sampai Safira, Soloraya. Ya. Jadi kalau kita sekarang kiblatnya ke arah Ngulon, kiblatnya ke arah barat, itu kalau kan kiblat kita Ka'bah ini, sebelah mana kita berkiblat dari sudut Ka'bah? Jawabannya rukun Yamani. Ya, jadi kita sholat kita menghadap kiblat itu ke arah Ka'bah bagian sudut Yaman. Ya. Jadi di sini tadi ada rukun Hajar Aswad, kemudian di sini ada rukun Yamani. Lah, dua sudut ini, yang satu dikenal dengan rukun Iraqi, ya, yang satunya dikenal dengan rukun Syami. Biasanya digabung aja, dua-duanya ini rukun Syamaini, atau dua rukun yang kesana mengarah ke Irak dan satunya mengarah ke Syam. Syam itu 4 negara dulu, nah sekarang Palestina, Yordan, ya, kemudian Suriah, sama satu lagi apa? Libanon. 4 ini Syam berarti. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ini Ka'bah, sholatnya ngadep kemana? Ke sana, ngalor, ya, ngalor. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat selama di Mekah, sholatnya bukan di sini. Sholatnya Rasul bukan di sini, kan ngadep ngalor toh. Rasul nggak sholat di sini. Kan bisa saja beliau sholat di sebelahnya Hijr Ismail, bisa aja. Karena kiblatnya morone ngalor ke wilayah Syam. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak di Mekah, beliau itu sholatnya di sini. Ya, di antara rukun Hajar Aswad dan Yaman. Ya, meskipun tetap ke arah utara, ke arah Syam. Kenapa? Itulah bentuk Rasul memuliakan Ka'bah meskipun sebelum dijadikan kiblat untuk kaum muslimin. Ya, jadi kalau beliau sholat dari sini tetap kan menghadapnya ke utara, tetap ke arah Baitul Maqdis, tapi Ka'bah tetap di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa ketika para ulama akhirnya ada mereka yang sangat kuat di dalam memahami larangan mutlak buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, karena dalam peristiwa ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nggak mau sholat di dekat Hijr Ismail menghadap ke Baitul Maqdis, tapi otomatis beliau membelakangi Ka'bah. Itu perkara sholat, apalagi perkara buang air atau buang hajat. Meskipun sudah ada tembok khusus, mesti ada bangunan khusus, toilet khusus, tapi ada sebagian ulama yang Masya Allah mereka bersikeras untuk tetap menghukumi makruh yang sangat dibenci, ya, ketika muslimin itu buang hajatnya menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau posisi kita di Indonesia berarti ngadep ngetan utawa ngadep ngulon. Kalau ngulon berarti langsung menghadap kiblat, kalau ngetan berarti kita membelakangi kiblat. Berarti yang paling aman ketika kita buang hajat ngadepe lah orang ngalor ngidul. Oleh karenanya kalau kaum muslimin hari ini klosete sing ngadep kulon, ngadep ngetan dan punya rezeki, saya sarankan dibongkar. Ya, dibongkar. Ya,
ngetokne duit Ustaz. Iya, memang ngetokne duit. Tapi kalau harta itu kita fungsikan untuk niat ini, maka jadi pahala itu. Ya mungkin tetap nggak mungkin habis 100-200 ribu itu nggak mungkin, pasti lebih jauh daripada itu, bisa di angka jutaan. Ya, tapi kalau itu kita niatkan untuk menghormati kiblat kaum muslimin, kiblat kita sendiri, Ka'bah, ya, dan mengikuti jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah harta yang kita keluarkan untuk beli kloset baru, ya, kemudian merubah hadapnya ngalor apa ngidul, itu semuanya berpahala. Nah ini saran kami, kalau hari ini masih ada yang ngadep ngulon baik ngadep ngitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah bangun Masjid Nabawi itu juga sama. Makanya ada 3 pintu, pintu etan, pintu kulon, baik pintu kidul. Lor tidak dikasih pintu. Kenapa? Karena itu memang arah kiblat. Ya. Jadi kalau di Madinah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjidnya ini ya sangat sederhana. Yang arah kiblat 3 baris atau 3 soft, ada tiang-tiang dari bekas pohon-pohon kurma itu sebagai tiang masjid. Atapnya atap ya dedaunan rumbai-rumbai pelepah-pelepah kurma. Sudah. Kemudian lantainya masih al-hasa, yaitu kerikil-kerikil dan pasir-pasir. Sudah gitu tok. Jadi bisa bayangin ya. Kotak tadi 40 dirok kali 30 dirok, kemudian 3 pintu, ya, kemudian bagian kiblat ada 3 soft kurang lebihnya nantinya, kemudian diatapi. Yang buat sholat itu tok yang diatapi. Itulah masjid Nabi pertama. Maka setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun 2 rumah untuk istrinya. Di mana? Di sebelah sini. Di sayap kanan belakang masjid. Ya, ini 1 rumah Aisyah, 1 rumah Saudah. Ya, jadi rumahnya Aisyah sama rumahnya Saudah. Nah, ketika 16 bulan kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan kiblatmu ke Mekah. Ya, yang mana itu akhirnya ngadep ngidul, ya, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pintu bagian selatan, tapi tetap pintu bagian timur sama barat ada, ya, ditutup karena ini ternyata menjadi kiblat. Lah, atap yang tadi di sini dipindahkan 2/3-nya. Ya, tinggal digeret wae, ganti ke sini. Lah, sepertiganya disisakan untuk siapa? Untuk mereka para sahabat yang tidak punya tempat tinggal. Seperti nantinya Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dikenal dengan sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Ya, mereka tinggalnya di situ, di masjid bagian belakang. Ya. 2/3-nya tetap jadi atap masjid, tempat-tempat sholat itu. Nah, pintu yang di sini akhirnya ditutup. Tadi sini nggak ada pintunya ya, nggak ada pintunya, dibikin pintu. Yang di sini yang ditutup. Jadi Masjid Nabawi tetap punya 3 pintu, pintu lor, pintu edan, pintu kidul. Nah, ketika pindah posisi arah kiblatnya yaitu ke Mekah, maka posisi 2 rumah istri Nabi pindah jadi sayap kiri depan masjid. Dan itu tidak dirubah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti menikah dengan putrinya Umar bin Khattab yaitu Hafsah, beliau bangun rumah Hafsah di samping rumah Aisyah. Jadi rumah Aisyah, rumah Saudah, rumah Hafsah.
Ya. Semoga bisa nggak bayangin ya. Nah, nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dikuburkan di tempat beliau wafat, yaitu di tempatnya kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau dikubur di situ. Nah, kita semuanya, apalagi yang berziarah ke Masjid Nabawi, itu pengen sekali merasakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku, yaitu rumahku, yang dimaksud yaitu kamarnya Aisyah, dengan mimbarku, yaitu mimbar Rasul, berarti ada di dekat mihrab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka antara kamarku dan mimbarku itu adalah taman dari taman surga. Nah, makanya orang sampai berebutan sholat di situ, pengen berdoa, baca Quran, apapun ibadah di situ, karena disebut secara jelas oleh Nabi taman dari taman surga. Nah, sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan lain seterusnya, mereka berkeyakinan mengambil bahwa kelak di akhirat, ya, ketika hari kiamat nanti, ya, kemudian kaum muslimin masuk surga, orang-orang kafir sudah dimasukkan ke neraka. Nanti orang-orang yang beriman di surga akan tahu dan melihat kembali raudhah Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Allah angkat raudhah itu dan nanti sampai ke akhirat dan ditaruh di surga. Makanya kemudian dikenal sebagai taman dari taman surga. Ya, jadi kalau kita pengen lihat taman surga dunia, ya raudhah itu. Ya, sehingga ketika kaum muslimin entah itu beribadah apapun di raudhah hari ini, ya, hari ini sholat, doa, kemudian habis itu diusir petugas, kon ngalih gentian maksudnya, kita otomatis keluar dari raudhah, kemudian akan keluar ke pintu, ya, exitnya itu kan kita pasti akan melewati 3 kubur, ya. Pintu gerbang dari kuburnya Rasul sendiri, Abu Bakar dan Umar. Dan kita disunnahkan, disyariatkan mengucapkan salam untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi ayyuhar rasul, atau bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Kemudian kita boleh mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar, atau berdoa sebagaimana kita melewati kuburan-kuburan kaum muslimin. Assalamualaikum ayyuha ahlad diyar dan seterusnya itu. Lah, tempat berdirinya kaum muslimin mengucapkan selawat salam kepada Nabi itu hari ini, itulah bekas rumahnya Hafsah. Ya, disitulah bekas rumahnya Hafsah. Jadi orang kalau keluar dari raudhah itu mau ke pintu keluarnya itu, ya, mengucapkan salam di gerbang-gerbang kuburannya Nabi dan 2 sahabat yang mulia tadi, itu berdirinya di rumahnya Hafsah. Karena rumah Hafsah itu jejer dengan rumah Aisyah, dan Rasul dikuburkan di dalam rumah Aisyah. Nah, adapun istri-istri berikutnya itu nanti ke samping sini, ya, Zainab bintu Jahsin, kemudian Juwairiyah, Ummu Salamah itu ke samping ini. Ya, itu awal kali pembangunan Masjid Nabawi. Nah, kemudian selama itu Rasul di mana terus tidurnya? Wah, ini pembangunan setidaknya 1 pekan. Itu Rasul kemudian di mana nginepnya? Rasul bermalam di rumah salah satu sahabat Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori, ya, itu bagian dari Bani Najjar, suku Bani Najjar. Suku Bani Najjar itu masih ada hubungan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ibu, ya, dari sisi ibu. Jadi nenek, ya, neneknya Abdullah, ya, neneknya Abdul Muttalib itu orang Madinah. Ya, Rasul kan punya kakek Abdul
Muthalib. Abdul Muthalib punya nenek itu orang asli Madinah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya hubungan dengan orang Madinah, khususnya Bani Najjar dari nasab itu. Nah, salah satunya yaitu Abu Ayyub Al Ansori. Ya, Rasul memilih menginap di rumahnya. Jadi tamunya Abu Ayyub. Dan Rasul bermalam di rumahnya Abu Ayyub dalam riwayat genep 7 bulan. Siapa yang pernah ditamoni pitung sasi ayo? Ya. Rasul bertamu itu 7 bulan. Abu Ayyub itu rumahnya 2 lantai. Maka sepakat sama istrinya Ummu Ayyub, Rasul itu kan mesti banyak tamunya. Orang-orang pada datang, tanya masalah agama, bahkan mungkin ada yang masuk Islam macam-macam. Sudah, gimana kalau Rasul kita dawuhi untuk tinggal di lantai bawah, kita yang di lantai atas. Sepakat mereka berdua. Akhirnya disampaikan, ya Rasulullah, silahkan tinggal di rumah kami, engkau di bagian bawah, kami bagian atas. Ya Rasul setuju. Sudah, akhirnya semalam, 2 malam, 3 malam. Nah, selanjutnya Abu Ayyub mulai pekewuh. Ya, pekewuhnya gimana? Abu Ayyub itu mulai membayangin gini. Lah aku kok neng dhuwur ya. Rasul di bawah. Lah aku lek mlaku ora yo kaya kapak-kapakno seakan-akan iki kaya ngidek-ngidek Nabi. Ora sopan belas. Itu bayangannya Abu Ayyub Al Ansori. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah orang Madinah, orang Arab secara umum itu kan dulu cuma tanah gitu. Dan Abu Ayyub Al Ansori orang yang gagah. Ya. Jadi yang namanya orang besar tinggi itu terkadang ketika napak sikile mak bleng gitu, lek pas mak biur ketampon belum ada gipsum atap kok ya. Itu sampai pikirannya, jangan-jangan ketika saya mak yo pindah sikil mau blek itu Rasul ketampon itu dari atas. Wah, ini dosa gede. Ya. Bingung Mbak. Terus musyawarah sama istri. Sudah gini aja, kita jalan, kita memposisikan diri selama di atas yang tidak di atasnya Nabi langsung. Jadi diyakini Nabi pokoknya kan wilayahnya bagian kene Bapak. Wis kita tidur beraktivitas di sebelah ini. Pokoknya jangan sampai kita ini ada di atas Nabi langsung. Sampai suatu ketika Abu Ayyub Al Ansori kan sudah ada syariat wudhu hari itu. Jadi di atas itu ada gentong air untuk wudhu. Di salah satu malam ada riwayat gentongnya pecah, ada riwayat tumpah. Akhirnya Kelly itu. Nah, setelah dilihat airnya tumpah, itu Abu Ayyub Al Ansori meminta istrinya untuk mengambil selimut, ngeresep nih banyu, jangan sampai netes ke bawah. Dan itu ada di musim dingin. Karena Rasul kan datang ke Madinah Rabiul Awal, ya, kemudian itu berada di Jumadal Ula atau Jumadal Tsaniyah. Itu sudah musim dingin. Selimut yang harusnya untuk kemulan di musim dingin, ini digunakan untuk meres banyu ojo sampai netes ke bawah. Ya, itu apa istilah totalitas Abu Ayyub dalam menjamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menservis. Sampai akhirnya besok harinya Abu Ayyub sudah nggak kuat ini. Wah ini ya pekewuh terus ini. Akhirnya nyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kami mohon engkau tinggal di atas, biar kami yang di bawah. Kata Rasul, sudah nggak apa kalian di atas, nggak apa-apa kok. Saya di bawah nggak masalah. Semoga Rasul pun antum aja, jenengan aja yang di atas, kami yang di bawah. Ya. Rasul diam terus sampai akhirnya Abu Ayyub itu punya alasan yang nggak masuk akal, yang membuat Rasul tersenyum itu. Kata Abu Ayyub, ya Rasul, engkau itu masih Allah turunkan wahyu.
Bisa melalui Jibril, bisa melalui yang lain. Kalau engkau itu ada di atas, cedek mbek langit. Nah, itu kan nggak masuk akal sebetulnya. Maksudnya nggak mutu alasannya itu. Tapi itu malah yang membuat tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul ridho akhirnya. Nah, engkau di bawah kan sing ning dhuwur aku, engko ndak sinyale kurang. Ya kan? Maka ketika jenengan yang di atas langsung itu, biar kami yang di bawah. Akhirnya Rasul menyetujui itu. Rasul pindah ke atas, Abu Ayyub dan istri yang di bawah. Mereka udah legowo sekarang, udah enak, kita udah nggak pekeho lagi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian ini selama 7 bulan. Ya, itulah yang kemudian membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan amanat dakwah diantaranya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamu kalian. Ya. Bayangkan sekarang 7 bulan ditamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamu yang paling istimewa. Hari itu yang dilakukan oleh Abu Ayyub hanya keikhlasan saja, tanpa pamrih. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya langsung ketika di dunia. Tapi enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub ini termasuk sahabat yang panjang usianya. Kenapa? Ya bendino untuk doain Nabi ya pitung sasi itu. Dan doa Nabi itu macam-macam, kadang keberkahan keluarga, keberkahan usia, keberkahan keturunan. Abu Ayyub 7 bulan ketemu Nabi didoain, ketemu Nabi didoain, maka panjang usianya. Ya, Abu Ayyub itu sampai ya menyentuh 100 tahun. Ya, 100 tahun. Bahkan sudah ada di kaum muslimin itu sudah mulai beranjak membuka wilayah Konstantinopel. Ya, jadi di Konstantinopel Turki hari ini, di gerbang Konstantinopelnya itu di samping itu ada kuburan. Satu-satunya kuburan sahabat di situ Abu Ayyub Al-Ansori. Bayangkan, karena Abu Ayyub Al-Ansori mendengar bahwa Nabi bersabda, kalian nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Ya, itu dicari sama Abu Ayyub itu di usia senjanya. Ternyata sebelum menaklukkan, beliau meninggal dunia dan dikuburkan di Konstantinopel. Hari ini ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa tidak akan ada bagian dari umat ini yang masih hidup 100 tahun dariku. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan. Makanya sahabat yang terakhir meninggal itu di tahun 100 Hijriah. Habis itu udah habis para sahabat, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi sahabat. Yang ada tinggal tabiin dan tabiut tabiin. Ini ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kalau kita mau meres para nabi dan para rasul menurut Imam Baihaqi, jumlahnya para nabi itu 300.000 sekian. Diperes sebagian mereka yang Allah turunkan wahyu, turunkan kitab, turunkan amanah dakwah, jadilah mereka rasul. Dan jumlah rasul itu menurut Imam Baihaqi, Imam Suyuti itu 100.000 sekian. Bilangan satuannya enggak kita sebutkan karena ada silang pendapat banyak. Jadi jumlah total nabi itu 300 sekian ribu. Jumlah rasul 100 sekian ribu. Diperes dalam Al-Quran yang disebut hanya 25. Dan dari 25 itu diperes lagi ada para rasul, para nabi dan rasul ulul azmi. Cuma ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Dari 5 ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke langit, antara langit 1, 2 itu kan ketemu nabi-nabi ini. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi terus naik ke atas sampai di atas Indah Sidratil Muntaha, yaitu di atas Sidratul Muntaha itulah Rasul berjumpa dengan Allah untuk mengambil amanah sholat wajibnya. Lah dari sini ulama sepakat 3 urutan inilah 3 level terbaik para nabi dan rasul.
Jadi peringkat ketiga itu Nabi Musa. Peringkat kedua Nabi Ibrahim, peringkat pertama adalah Nabi kita. Jadi Nabi kita sudah nggak bisa dibandingkan dengan seluruh para Nabi yang 300.000 tadi. Udah peresannya itu ya 3 ini tadi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya. Jadi kalau dalam surat Al-Kahfi, ya, itu ada kisah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Pertanyaannya, Nabi Musa sama Nabi Khidir mulia mana? Nabi Musa sama Nabi Khidir mulia mana? Nabi Musa, karena urutannya tadi, kesepakatan ulama ini. Tanpa kita merendahkan Nabi Khidir. Nabi Khidir juga orang mulia. Allah berikan wahyu sebagaimana Nabi Musa. Ya, tapi kalau level urutan kenabian, tingkat kerasulan, Nabi Musa lebih mulia dibanding Nabi Khidir. Ya. Sehingga mohon maaf, kalau hari ini ada orang yang lebih mengkultuskan Khidir daripada Musa, maka ini jelas salahnya. Bahkan sampai dalam keyakinan Nabi Khidir masih hidup. Maka dari hadis yang kami sampaikan tadi nggak masuk sama sekali. Ya, kata Rasul, kalau seandainya ketika melihat Umar bin Khattab baca Taurat, Rasul marah. Rasul minta dibuang itu Taurat. Rasul kemudian bersabda, "Lau kana Musa hayyan lattabi'ani." Kalau seandainya Musa hari ini masih hidup, apa yang dia lakukan? Pasti mengikuti syariatku. Ya, kalau Nabi Musa masih hidup pasti ikuti Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa sudah nggak ada. Ya. Maka nanti ketika Nabi Isa Allah turunkan sebagai tanda akhir zaman, Nabi Isa baca Injil apa baca Quran? Baca Quran. Nabi Isa ya sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Pakai syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Muhammad. Bukan syariatnya Nabi Isa dulu, enggak. Ya, makanya aneh hari ini ketika ada sebagian dari kita mungkin sholatnya salah, zikir wiridnya nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kita luruskan, nggak terima. Ora roh. Wingi bengi iki aku pas lagi golek wangsit neng tengah-tengah waduk Cengklik. Kui antara setengah sadar setengah ora, aku ditemoni sosok yang serba putih. Ngaku dialah Khidir. Ngajari aku wirid, ngajari aku syariat iki, syariat iki. Dan melantik aku bagian dari wali Allah. Waduh, ini angel Pak. Ketemu yang seperti ini yang ya, meyakini Nabi Khidir masih hidup, ini bagian dari dari sanad keilmuan yang sudah nggak genap. Rasul tadi udah bersabda, kalau ada umat sepeninggalku hari itu hidup, maka sampai 100 tahun berikutnya pasti sudah nggak ada. Artinya kalau seandainya Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, pertama pasti ngikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kedua, selepas 100 tahun ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sampaikan, pasti juga sudah wafat atau meninggal dunia. Dan dalam riwayat Israiliyat disebutkan Nabi Khidir itu sudah wafat di zaman Dzulqarnain. Maka kalau hari ini ada yang daku-daku wis ditemoni Khidir, dilantik Nabi Khidir, itu bukan Nabi Khidir nabi, itu setan jin yang ngaku Nabi Khidir. Ya. Dan alasan, oh aku wiridku beda, ora apa-apa syariatmu mbek syariatku beda ora apa-apa. Iki versi Nabi Khidir. Wong biyen Nabi Khidir mbek Nabi Musa beda syariatnya ndak apa-apa. Lah kok penak men? Zaman Nabi Musa sama Nabi Khidir beda syariatnya, memang Rasul menyampaikan demikian. Yub'atsu fi qaumihim khassah. Para nabi dan rasul dulu diutus di kaumnya secara khusus. Nabi Musa di kaum apa? Bani Israel. Nabi Khidir ya di kaumnya Nabi Khidir. Kalau Nabi Musa ada syariat A, Nabi Khidir ada syariat B, nggak masalah, dibolehkan. Tapi di zamanku kata Nabi, ub'atsu fi qaumi ammah,
aku diutus untuk seluruh kaum ini secara umum, rahmatal lil alamin. Jadi nggak ada orang alasan tidak mau sholat seperti Nabi, nggak mau zikir seperti yang dicontohkan Nabi dengan alasan saya dapat ilmu ini dari Nabi Khidir. Nah ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ini salah satu dari penyimpangan hari ini, ya, untuk memenangkan hawa nafsunya pakai sanatnya itu ketemu dengan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu pok-pokane para wali. Nah itu, ya kita kan nggak mungkin juga merendahkan Nabi Khidir yang asli, tapi kita juga wajib meluruskan bahwa ini pemahaman yang keliru. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi itulah tadi awal ketika Rasulullah SAW bangun masjid, beliau bermalam bertamu, ya, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang berumur panjang. Dan ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas mengajak Abu Ayyub ke rumahnya. Silahkan wahai Abu Ayyub, engkau bermalam di rumahku, terserah kamu. Pengen sedino, rong dino, seminggu, rong minggu, sesasi, rong sasi, bebas. Karena Abdullah ibnu Abbas itu mirip dengan Abdullah ibnu Umar, pengen itibak dengan Nabi SAW. Nabi dulu pernah bertamu di rumahnya Abu Ayyub, diservis oleh Abu Ayyub. Saiki ganti, Nabi sudah nggak ada. Ya, di zaman Ali, Abu Ayyub sudah mulai tua. Abu Ayyub diminta bertamu di rumahnya Abdullah ibnu Abbas. Ya, seperti dulu Nabi bertamu di rumahnya, dan yang menservis Abdullah ibnu Abbas. Dan pesan, dulu Nabi ngapain saja, kalau perlu butuh apa saja, apa yang kamu lakukan. Maka Abu Ayyub pun sama juga. Waktunya makan, ya, Abdullah ibnu Abbas ngasih makan, minum, semuanya sampai berhari-hari itu. Terakhir Abdullah ibnu Abbas bertanya, wahai Abu Ayyub, kamu punya utang atau tidak? Ini sebetulnya bagian dari adab ketika tuan rumah bertanya kepada tamunya, punya utang apa enggak. Cuma hari ini jangan langsung dipraktekkan, bubar nyonyor ya. Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, iya saya masih punya utang. Berapa utangmu? 10.000 dinar. Maka Abdullah bin Abbas, tenang, bagian dari aku memuliakanmu menjadi tamuku, aku lunasi utangmu. Masya Allah, 10.000 dinar. Sekarang kalau 1 dinar 4 juta piro? Ya, 4 juta kali 10.000. Ya itulah nominalnya. Ya. Tapi Abdullah ibnu Abbas ngasih kepada Abu Ayyub bukan 10.000, 20.000 dinar. 10.000-nya untuk pelunasan hutangmu, 10.000-nya ini hadiah dariku. Ya, karena engkau dulu telah mengayomi siapa? Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas ini kan ketemu sama Nabi kesepupuan, ahli bait. Dulu engkau, ya, menyervis Nabi Muhammad, sekarang ahli baitnya Nabi Muhammad, yaitu aku, ganti yang menservis dirimu. Nah itu Abu Ayyub mendapatkan balasan di dunia itu, ya, dengan Allah lunasi hutangnya melalui Abdullah ibnu Abbas senilai 10.000 dinar, bahkan dapat hadiah duit juga 10.000 dinar. Itulah pahala di dunia sebelum di akhirat ketika menjamu dan mengayomi Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau di Madinah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati ilmu kita, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.